Puji Tuhan, selamat pagi seluruhnya setiap sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini, kita kembali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hari yang gelap bisa kami lalui dan kami bisa kuat, sehat, diberkati pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar pada pagi hari ini dapat memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Puji Tuhan. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menghasilkan buah. Dan menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Tuhan sangat rindu agar kita selalu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sama seperti pemilik pohon ara ini, Bapak Saudara. Dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, Tuhan selalu datang untuk melihat pohon itu, ia berbuah atau tidak. Seorang petani ketika ia menanam pohon, pasti tujuannya untuk menghasilkan buah, tidak untuk menjadi pajangan. Tapi ia rindu ketika ia menanam pohon itu menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Sama seperti Tuhan. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa, bukan hanya untuk pajangan saja, Bapak Saudara. Tapi Tuhan rindu ketika kita sudah diciptakan, kita ada di dunia ini, kita menghasilkan buah. Bukan hanya untuk pajangan saja, tapi kita untuk menghasilkan buah. Seperti buah apa? Buah pertobatan, yaitu kasih, sukacita, kesabaran, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Pohon ara bisa tumbuh di mana saja, seperti di tanah yang hangat dan kering, tanah yang tidak terlalu subur, dan di daerah yang berbatu dan kering. Ini menggambarkan bahwa orang percaya seharusnya bisa bertumbuh di mana saja, bisa menghasilkan buah dalam kondisi apapun, baik itu kondisi yang baik atau kondisi yang buruk, atau dia sedang kecewa, dia sedang marah, atau dia sedang bahagia. Seharusnya seorang yang percaya kepada Tuhan bisa menghasilkan buah kapan saja dan di mana saja. Puji Tuhan. Kalau pohon ara itu tidak berbuah, berarti ada yang perlu dibereskan dalam pohon itu. Ketika saya lihat, Bapak Saudara, apa sih penyebab pohon ara tidak berbuah? Yaitu kurangnya sinar matahari. Karena pohon ara membutuhkan cahaya. Selanjutnya, kurang air saat musim kering. Meskipun pohon ara bisa bertumbuh dalam
tanah yang kering. Tapi kalau kekeringan itu terlalu berlebihan, tidak baik juga. Nanti buahnya bisa tidak baik, tidak manis seperti itu. Selanjutnya, itu adalah tidak ada penyerbukan dan lain sebagainya. Kadang hati kita keras, Bapak Saudara, terlalu nyaman sama suasana yang ada di dunia ini. Atau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Terkadang kita dibentuk oleh orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin oleh keluarga kita, teman-teman sepelayanan kita. Dan itu kadang membuat kita tidak berbuah. Tapi Tuhan mau di dalam keadaan apapun kita selalu berbuah. Kita selalu menghasilkan buah yang baik. Puji Tuhan. Tuhan mau ketika kita tidak menghasilkan buah lagi, Tuhan mau mencangkul hati kita. Sama seperti pemilik pohon itu tadi, dia mau mencangkul sekeliling pohon ara itu agar dia bisa berbuah lagi. Bahkan dia mau mempupukinya lagi. Seperti itu. Tuhan juga mau mencangkul hati kita dan menyirami hati kita lewat firman Tuhan dan proses-proses kehidupan agar kita kembali bertumbuh dan subur dan menghasilkan buah yang baik. Tuhan itu sabar menunggu kita untuk selalu bertobat, Bapak Saudara. Tapi kesabaran Tuhan itu juga terbatas. Tidak selamanya Tuhan sabar, karena kadang kita harus mengalami kekerasan itu agar kita mau dibentuk. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita kembali bertobat, untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Dan kita harus merespon waktu itu dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah menunda-nunda waktu. Mungkin pernah muncul dalam pikiran kita bahwa, sekarang bolehlah kita berbuat dosa. Sekarang boleh kita menikmati dunia. Kan besok masih ada harinya. Kita tidak tahu, Bapak Saudara, apakah besok kita masih bisa melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan atau tidak. Jadi kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan untuk selalu bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk selalu dipulihkan dan diberi pupuk rohani. Supaya hidup kita benar-benar berbuah dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin pada saat ini keadaannya sulit untuk kita berbuah karena orang-orang di sekitar kita sangat menjengkelkan. Tapi di situ Tuhan mengajarkan kita untuk selalu sabar agar kita selalu menghasilkan buah. Apapun keadaan kita pada saat ini, Bapak Saudara, baik itu senang, baik itu tidak senang, kita harus bisa menghasilkan buah. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak bisa. Tapi kita harus meminta tuntunan dari Roh Kudus dan meminta kekuatan, hikmat dari Tuhan agar kita bisa melalui itu semua. Dan kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita pasti bisa menghasilkan buah di dalam keadaan apapun. Keadaan senang, susah, kita harus bisa menghasilkan buah. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami, tuntun kami Tuhan, agar kami selalu menghasilkan buah dalam keadaan apapun Tuhan. Dan selalu berikan kami hikmat dan selalu tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.